Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleha semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sangat senang sekali jika mendengar anak semuanya di rumah bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Nah, kali ini anak semuanya kita bertemu lagi dengan Bapak ya. Anak semuanya kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam anak-anak semuanya. Nah, sudah siapkah hari ini anak semuanya untuk belajar pendidikan agama Islam? Pintar sekali ya anak-anak semuanya. Kalau anak-anak semua sudah siap, yuk anak-anak semuanya. Nah, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu anak semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sehingga menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, soleh dan solehah semuanya. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, maka dari itu, mari silakan semuanya duduk yang rapi, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anak semuanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang semuanya setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku semuanya nanti mampu untuk menjelaskan kisah teladan dari Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa alaihissalam anak semuanya dengan baik dan benar. Gitu anak semuanya. Mampu apa tadi? Menjelaskan kisah teladan dari Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang kedua anak semuanya, anak-anakku semuanya nanti mampu untuk mencontohkan atau menerapkan keteladan dari Nabi Ilyasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu anak semuanya ya. Maka dari itu silahkan anak semuanya ikuti video belajaran ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh ya. Anak semuanya coba perhatikan surat Al-An'am di bawah ini. Yuk kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lot masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umatnya. Nah, yaitu di masanya. Gitu anak semuanya. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lot itu semuanya diberi kelebihan di atas umatnya. Itu pada zamannya anak semuanya ya. Maka dari itu ini kita akan belajar bersama tentang Nabi Ilyasa anak semuanya ya. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Nah, Raja Ba'laba ini adalah raja di masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Gitu anak semuanya ya. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi pada waktu itu memang betul Nabi Ilyasa itu adalah keponakan dari Nabi Ilyas, dan pada waktu itu diceritakan bersembunyi dalam gua karena dikejar oleh Raja Ba'laba, tentara Raja Ba'laba. Akhirnya Nabi Ilyas waktu itu meninggal dunia. Kemudian dakwahnya dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam. Allah menjadikan nabi setelah Nabi Ilyas meninggal. Nabi Ilyasa pun akhirnya melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Misinya apa anak semuanya? Misinya yaitu agar umatnya, umat pada waktu itu ya, kaum Bani Israel itu mau apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diceritakan bahwasanya ya, ketika Nabi Ilyasa berdakwah banyak penolakan dari kaumnya semuanya. Ya, ketika Nabi Ilyasa menunjukkan wahyu, mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikira ya oleh kaumnya itu bahwasanya Nabi Ilyasa malah tukang sihir. Itu anak semuanya. Sehingga banyak penolakan. Gitu ya anak-anak semuanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah ia wafat,
Nah, karena tadi kan penuh kegigihan, ditolak akhirnya tidak menyerah, tetap berusaha mengajak umatnya, mengajak kaumnya agar tetap mau menyembah Allah. Akhirnya kaumnya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga Bani Israel pun hidup rukun, tentram, makmur. Karena apa? Berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Ya. Nah, akan tetapi setelah ia wafat, yaitu Nabi Ilyas wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah yang dibawa Nabi Ilyas. Hari demi hari mereka semakin kufur, menjauh, menyekutukan Allah karena semuanya. Pada akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya. Nah, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah, jadi ketika Nabi Ilyasa itu berhasil mengajak kaumnya menyembah Allah, di sana hidupnya rukun, tentram, makmur. Akan tapi setelah Nabi Ilyasa meninggal, wafat, itu mereka kaumnya malah durhaka, kembali lagi berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka semakin kufur, menjauh kepada Allah. Pada akhirnya pun Allah pun melenyapkan kenikmatan itu sehingga dilanda kesengsaraan. Nah, sehingga pada saat-saat seperti itulah lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika terjadi kesengsaraan, dilanda kesengsaraan tadi kaum Bani Israil, ternyata di situ nanti lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Gitu anak-anak semuanya ya. Nah, ini pelajaran yang kita bisa peroleh dari kisah teladan Nabi Ilyas. Yang pertama, Nabi Ilyas adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas yang kedua, ini ya, Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak semuanya. Yang ketiga, anak semuanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Makanya kalau kita taat kepada Allah, pada Rasul, ya insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Jadi diingat, kita jangan sampai durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita durhaka kepada Allah itu adalah awal dari kesengsaraan kita diri sendiri di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, untuk bilah min dalik. Maka silakan semuanya, Bapak mengajak kepada anak semuanya, yuk kita selalu taat kepada Allah, kita ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu anak semuanya ya, sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, sikapku anak semuanya ya, kebiasaan insya Allah anak semuanya harus selalu rukun dengan siapapun. Nah, ini anak semuanya harus rukun dengan siapa pun, dengan temannya, kakaknya, saudaranya, tetangganya, ya teman di lingkungan sekitarnya ya, kita harus rukun. Apalagi ketika kita di sekolahan ya, dengan teman kita sendiri, kakak kelas, adik kelas, kita harus rukun. Nah, temannya tidak bawa pensil, kita pinjam. Nah, alangkah indahnya kalau kita saling membantu. Itu anak semuanya ya. Nah, yang kedua anak semuanya, insya Allah aku selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sangat penting. Nah, mari pokoknya kita harus selalu taat kepada Allah. Terdengar suara adzan, yuk anak semuanya kita laksanakan ibadah sholat. Lebih-lebih kita bisa melaksanakan dengan sholat berjamaah. Hayya 'alas sholat. Contohnya itu, kita harus langsung ambil air wudhu, yuk kita persiapan berangkat ke masjid atau kita persiapan sholat di rumah. Itu anak semua, itu yang lebih hebat anak semuanya ya, tanpa kita harus disuruh ya anak semuanya. Ada enggak yang sholatnya masih diperintah oleh orang tuanya atau bapak ibu gurunya? Ya kalau masih ada enggak apa-apa anak semuanya, masih kecil. Ayo mulai saat ini kita rubah ya. Kalau ada suara adzan berkumandang, yuk kita hentikan aktivitas anak-anak semua sejenak. Kita pergi, kita persiapan bersih-bersih badannya ya. Kalau bisa mandi dahulu, terwudu, kita laksanakan sholat. Nanti bisa kita lanjutkan setelah sholat. Itu anak semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Untuk tugasnya silakan semuanya membuat contoh perilaku yang bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keteladanan Nabi Ilyas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.